Lagi-lagi ada dua hal. Yang kedua dalam nama anak. Berarti yang disebutkan itu nama Bapa Tuhan, nama anak Yesus. Nah, hal ini perintah untuk membaptis bukan acuan Tritunggal. Kalau Anda bertanya sama orang Israel, apa maksudnya 3 sama dengan 1? Ini benar, Anda boleh coba kalau orang Nasrani. Anda cari orang Nasrani 4. Anda tanya masing-masing, apa maksudnya 3 sama dengan 1? Pasti akan ada 4 tafsiran, bingung semuanya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti kenapa 3 sama dengan 1. Kok bisa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus kok jadi 1? Padahal 3 zat yang berbeda. 3 zat yang berbeda. Tuhan Isa bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa jadi barang? Ini kata tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Kemudian kita sambung dengan Matius pasal 28 ayat 19. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Matius pasal 28 ayat 19, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Amin. Saudara-saudara, salah satu pokok iman Kristiani yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara di luar Kristen itu adalah iman tentang Allah Tritunggal. Seringkali orang Kristen justru terteror karena penolakan itu ketika mengatakan, coba cari dalam Alkitab di mana ada kata Tritunggal. Dan teror itu ternyata tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang Kristen, tapi orang-orang yang di luar Kristen. Mereka memaksakan pemahaman kitab sucinya untuk diterapkan pada iman Kristen, padahal kekristenan tidak meyakini seperti itu. Misalnya ungkapan yang sangat terkenal, kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga. Misalnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasya. Itu terkenal sekali. Padahal iman Kristen tidak pernah ada keyakinan bahwa Tuhan itu ketiga dari yang tiga, itu tidak ada. Yang ada ketiga yang esa, bukan ketiga yang tiga. Jadi keesaannya itu ditekankan. Nah kemudian di kalangan Kristen sendiri juga seperti itu. Ada sekte-sekte, ya misalnya Saksi Yehova misalnya, yang menolak karena Alkitab tidak ada istilah Tritunggal. Lalu istilahnya dipersoalkan, isinya gagal paham. Itu sering terjadi. Padahal sebenarnya kalau mau dibalik argumen seperti itu, apakah sebuah prinsip itu gara-gara tidak ada namanya itu prinsipnya tidak ada? Kalau itu logika yang dipahami, agama apapun di dunia ini ajarannya juga tidak ada dalam kitab sucinya. Misalnya ya, orang Hindu punya istilah untuk teologi mereka itu Brahman Widya. Brahman itu artinya Tuhan, Widya itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tentang ketuhanan, seanalog dengan bahasa Yunani teologia.
Theos itu Allah, logos, logia itu adalah ilmu tentang Allah. Begitu juga Islam. Kalau dalam Hindu kata Brahman Widya itu tidak ada di dalam kitab Weda, itu penamaan yang diberikan oleh teolog-teolog Hindu tentang ajaran iman mereka. Begitu juga Islam. Islam sangat mengandalkan atau mengagungkan apa yang disebut ilmu tauhid. Ini kata tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Istilah itu istilah yang muncul dari para ahli agama Islam untuk menamakan ajaran Islam yang menekankan tentang keesaan Allah. Maka muncul kata tauhid. Misalnya dari seorang teolog muslim, ya, Junaid al-Baghdadi, itu udah abad 9, yang mengatakan tauhid itu adalah mengesahkan Tuhan dari segala yang bersifat baru. Itu muncul ya setelah zamannya Nabi umat Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak muncul pada Quran sendiri. Apakah berarti tauhid Islam itu salah? Ya kan tidak seperti itu. Judulnya jangan dicari kemudian isinya tidak dipahami, judulnya dipersoalkan. Begitu juga di dalam iman Kristen. Kata monoteisme, kata triados itu muncul dalam konteks ilmu agama-agama, dan misalnya kata monoteisme itu muncul dari kira-kira abad 17, namanya Henry Moore. Istilah itu yang memperkenalkan kata monoteisme. Mono artinya satu, theos dan isme. Isme tentang Allah yang satu, paham tentang Allah yang esa. Nah kata monoteisme dari ahli ilmu agama-agama Henry Moore ini masuk ke vocabulary bahasa Ibrani modern. Monotheism. Itu dari bahasa Inggris monotheism. Monotheism lalu dari kamus bahasa Arab Ibrani kemudian diterjemahkan. Apa yang disebut monotheism itu adalah iman kepada El yang satu, kepada Allah yang esa. Imunah bil echad, iman kepada El Allah echad, Allah yang satu. Kata echad itu bahasa Arabnya ahad. Nah, iman kepada Allah yang esa atau emunat hazikhud, iman kepada keesaan dalam bahasa Ibrani. Karena itu kamus Arab Indonesia, maka ungkapan imunah bil echad diterjemahkan dengan al-iman bi ilahin waqid, iman kepada Allah yang esa atau at-tauhid. Jadi kata itu menjadi kata dalam kosakata ilmu agama yang tidak muncul dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri, juga tidak muncul dalam Alkitab. Tetapi ketika orang mengatakan kulhu Allahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang esa, Allahu somad. Allah itu tempat segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Itu disebut tauhid gitu loh. Jadi intinya itu, ajarannya itu dinamakan tauhid. Begitu juga dalam iman Kristen. Seperti kata tauhid dalam Islam itu munculnya setelah masa kemudian. Trinitas itu adalah pengungkapan tentang monoteisme tadi. Makanya ketika bicara tentang tauhid itu, kalau di dalam kamus Ibrani Arab tadi, al-iman bi ilahin wahid. Kalau Anda membaca pengakuan iman Kristen kan diawali begitu. Ya, kalau di dalam bahasa Arab di gereja ortodok Koptik, ortodok Syria, ortodok Yunani yang di Timur Tengah, itu kan selalu nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya kepada sembahan yang esa. Allahul Ab, Allah Sang Bapa, khaliqus samai wal ard, yang menciptakan atau sang pencipta langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura,
yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi ungkapan al-iman bi ilahin wahid, nu'min bi ilahin wahid, uminu bi ilahi wahid itu ada dalam pengakuan iman Kristen. Dan itulah yang disebut iman kepada keesaan Allah. Yang disebut emunat hazihud dalam bahasa Ibrani. Jadi istilahnya itu, judulnya itu memang tidak ada dalam kitab suci, tapi maknanya sama. Ketika Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada? Yang dikenal dengan hukum yang paling utama, hukum yang terutama dari semua hukum yang ada, misfah harisonah. Rison itu yang pertama, makanya rison itu artinya Ehad, Yom Rison, hari pertama sama dengan Yom Ehad. Ya, kemudian jadi bahasa Arab paralelnya adalah Yaumul Ahad, terus jadi bahasa Jawa Dino Akad ditambahi akad kliwon, akad pon. Itu orang Jawa yang nambah itu. Tapi kata Ahad dalam bahasa Jawa itu dari bahasa Arab. Cuman karena orang Jawa tidak bisa ngomong huruf H. Ya, huruf H itu dia baca K. Ahad dibaca akad, itu kan proses pronunciation yang terbatas. Ya, kemudian Yesus menjawab apa hukum yang paling utama? Yang dikutipnya adalah kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu kalau orang Yahudi reform, Yahudi juga ada namanya Yahudi reform, gitu. Mirip-mirip Protestan. Gitu. Itu bacanya dilakukan tapi dengan lagu mirip do re mi fa sol. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tapi kalau orang Yahudi yang ultra ortodoks, jadi di Kristen ada Kristen Reform, golongannya Pak Stephen Tong itu Reform. Ada juga Kristen Ortodoks, kalau di Solo ada Romo Alex itu Kristen Ortodoks. Itu bacaannya mirip pengajian Yahudi. Kalau orang Yahudi kan membaca Shema itu, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Orang Yahudi itu seperti itu. Jadi artinya dari awal kekristenan itu tumbuh, berakar dari monoteisme Yahudi. Di mana hukum yang terutama itu adalah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, dan perintah di antara 10 perintah Tuhan di Sinai bunyinya juga itu Lo yihye leha Elohim akhirim alpanai. Jangan ada padamu ilah-ilah lain-lain di hadapan hadiratku. Jadi clear. Soal Tritunggal itu bukan bicara tentang 3 Tuhan, tapi bicara tentang Allah yang esa. Nah, saudara-saudara, makanya jelas kalau dikatakan yang dipersoalkan judulnya, ya memang judulnya tidak muncul pada teks-teks Alkitab sebagaimana judulnya iman kepada Allah yang esa dalam Islam, yaitu tauhid, juga tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kan intinya ada. Begitu juga ketika bicara tentang Allah yang esa bagi orang Kristen, itu ya adalah Allah yang esa yang menyatakan diri dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya kalau orang-orang Kristen membaca doa itu diawali biasanya kalau di gereja ortodok, baik ortodok Yunani, ortodok Syria, ortodok Koptik, ya, itu ya kalau bahasa Yunani esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos eisteos. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Amin. Lalu di dalam bahasa Suryani, bahasa yang dipakai oleh Kristus yaitu bahasa Syriak Aramaik, itu adalah
Beshem abu wibro wiruha kadiso hat aluhu sariru amin. Terus diterjemahkan dalam bahasa Arab. Bismil ab walibni warahil kudus al ilahu wahid amin. Bismil ab demi nama Bapa, wal ibn dan putra, waruhil kudus dan roh kudus al ilahu wahid amin. Yaitu Allah yang esa. Di Israel ada jemaat yang namanya Messianic Jewish. Orang-orang Yahudi yang percaya Yesus, percaya Mesias. Atau Katulim Ifrim, orang-orang Katolik yang berbahasa Ibrani. Itu baru diresmikan zamannya Yohanes Paulus II. Diberikan pejabat gereja setingkat uskup untuk mengurusi orang-orang Yahudi yang beriman kepada ajaran Katolik, namanya Katolik Ibrani atau Katulim Ifrim. Itu diakui oleh pemerintah Israel. Itu kalau membaca juga sama. Beshem ha'ab wehaben wirruah ha'kodes Elohim echad atau ha Elohim echad, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Nah, kata Tritunggal sendiri itu bahasa Yunaninya triados. Sebagaimana kata tauhid juga muncul kemudian setelah Al-Quran, begitu juga kata Tritunggal juga muncul kemudian setelah Alkitab, yaitu ketika seorang bapak gereja dari Syria namanya Mar Theophilus al-Antaki atau Theophilus dari Antioquia. Kira-kira tahun 170-an atau 180 dia menulis dalam bukunya yang menegaskan Allah itu adalah Bapa atau Allah itu firman-Nya Allah dan roh kebijaksanaannya. Dalam ungkapannya yang terkenal yang berbunyi triados hotheos ke hologos auto ke tesopias auto, yaitu triados, Tritunggal yang adalah Allah, firman-Nya dan roh kebijaksanaannya. Nah, itu diungkapkan baru kira-kira abad kedua Masehi. Tetapi ajarannya jelas dari Alkitab. Maka ketika Yesus memerintahkan baptiskanlah mereka, dalam nama apa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 19 yang tadi kita sudah kutipkan. Nah, saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani koine, kata yang diterjemahkan nama itu bentuknya tunggal. Tapi terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak pernah dikatakan di dalam nama-nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi di dalam nama satu, tunggal. Esto onoma, di dalam satu nama, to patros, Bapa, keto iu, keto agiu, pneumatos, Putra dan Roh Kudus. Makanya di dalam tradisi gereja ortodok selalu ditegaskan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Theos al ilahu wahid Elohim echad. Karena apa? Karena kata namanya itu tunggal, tidak jamak, bukan esto onomata tapi esto onoma, satu nama. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena itu perumpamaan seperti apa yang paling mudah, Pak? Ya kalau bicara tentang Tuhan ya tidak ada yang mudah sebetulnya. Tapi untuk mendekati kebenaran bisa digunakan perumpamaan. Misalnya ya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ketika Anda melihat seseorang, bentuknya ada itu fisiknya. Kalau Tuhan kan tidak fisik. Tuhan itu metafisik, di sebalik yang fisik. Itu kalau Tuhan itu meta, kalau kita ini fisik. Ya, karena kalau hari ini saya ada di Solo tidak bisa ada di Malang. Karena manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan itu metafisik. Kalau Tuhan sekarang ada di Amerika apa enggak bisa di Solo? Nah, masa Tuhan terbatas oleh ruang dan waktu?
Makanya ada orang yang jumawa sekali mengatakan, kalau Yesus itu firman Allah itu satu dengan Allah. Waktu Yesus turun ke dunia, terus kenapa saya bilang? Apa di surga jadi kosong? Loh kosong itu kan bakpao, onde-onde, lopes itu kosong. Ada 3 lopes, 3 onde-onde, Anda makan 1 tinggal 2 onde-onde karena itu benda. Tapi kalau Tuhan kan masa disamakan dengan begitu? Nah logikanya saksi Yehova tidak sampai kalau urusan begini. Ya misalnya dia mengatakan, kalau kami disuruh percaya Yesus itu adalah Tuhan, dalam makna Tuhan kami bisa percaya. Tapi kalau Jesus is God itu tidak ada dalam Alkitab. Mana ada Alkitabnya? Yesus itu adalah Allah. Dulu Pak Niku punya lagu itu. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Kalau Yesus itu Tuhan, oke Pak. Tapi kalau Allah itu di mana ayatnya? Jawablah sama orang Kristen, itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Nah, stop dulu Pak. Kenapa harus di stop? Kasih perbandingan. Kalau Markus bersama Yohanes, apakah Yohanes adalah Markus? Ya jelas bukan. Lalu dia nanya, kalau firman bersama Allah, apakah firman itu adalah Allah? Ya iya. Loh kenapa kok satunya bukan satunya iya? Ya karena kalau Markus, kalau Matius itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi sekarang saya mau katakan, kalau rohmu bersama-sama dengan kamu bisa enggak? Bisa. Lah rohmu apa? Makhluk lain selain kamu? Ya enggak lah, iya makanya. Jadi kalau saya mengatakan, di ruang ini tidak ada orang lain selain saya, apa rohmu enggak termasuk? Ya kalau selain saya itu kan artinya manusia lain, gitu. Tapi kalau bicara dalam unsur-unsur tentang diri kita yang satu, ketika saya mengatakan saya datang Pak, berarti saya ya termasuk pikiran saya, termasuk roh saya. Tidak mengatakan, Pak saya janji mau datang, tapi roh saya enggak ikut Pak. Saya tinggal di rumah, kayaknya enggak bisa. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gitu loh pandangannya, jangan keliru. Alkitab menegaskan, tidak ada ilah lain kecuali aku. Dalam kitab Nabi Yesaya. Ya itu betul. Kenapa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Gini loh, Putra itu firman Allah. Roh Kudus itu roh Allah. Jadi saya umpamakan, kalau Allah pernah ada enggak tanpa firmannya? Ya enggak pernah, Allah selalu ada bersama firmannya. Ada waktu saya siaran di sebuah televisi lokal di Kediri. Jadi televisi itu menarik, televisi lokal tapi boleh ada interaksi dengan penonton. Jadi dia masuk ke meja redaksi itu, ada moderatornya. Ditanya, Pak Bambang, dia terang-terangan mengatakan, kami ini dari saksi Yehova katanya. Sekarang boleh enggak kami berkata begini, Pak kenapa Bapak selalu mengatakan Allah dengan putranya? Putra itu firman saya bilang, itu kiasan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Monogenes patros, putra tunggal Bapa. Itu kiasan dari logos atau firman. Boleh enggak kami hanya menyembah Allah tanpa menyembah firman-Nya? Kami hanya menyembah Allah tanpa ada rohnya. Terus saya bilang begini, kamu percaya sama saya? Sehingga kamu sekarang mendengarkan saya ngomong di televisi ini. Ya percaya Pak. Ketika kemudian kamu nanya kepada saya, Pak Bambang izinkan saya percaya dengan Bapak, tapi pikiran Bapak enggak saya percayai. Rohnya Bapak enggak saya percaya. Kalau saya enggak ada roh kan saya almarhum. Iya toh? Gimana sih kamu itu? Kamu percaya sama saya lalu kamu menolak pikiran saya, menolak roh saya, enggak mungkin karena saya itu satu paket dengan pikiran saya dan roh saya. Itu gambaran paling mudah. Selebihnya enggak mudah lagi. Anda tanya misalnya,
Roh, kamu percaya roh itu ada di saya. Buktinya apa? Fenomenanya. Saya bisa bicara, bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berjalan-jalan. Itu menunjukkan saya hidup. Lah orang hidup itu cirinya melihat, mendengar, berjalan-jalan. Itu kan hidup. Ya kan? Orang hidup karena apa? Punya roh. Lah Alkitab mengatakan roh Allah itu sudah cukup mengatakan Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha hidup, itu cukup dikatakan roh Allah. Gitu loh. Jadi Tritunggal itu kalau diistilahkan oleh Bapak Gereja yang berbahasa Arab ya, itu namanya Abdul Masih Al-Kindi. Dia menulis kira-kira tahun 800 Masehi dalam bahasa Arab. Judulnya Risalah Abdul Masih Al-Kindi. Dia orang Irak, dia orang Baghdad. Dia menulis bahwa Al-Ab wal Ibn wa Rohil Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak lain daripada Allah wa kalimatuhu wa Rohil Kudus. Allah dan firman-Nya dan Roh Kudus. Dan Allah firman-Nya dan Roh-Nya itu merupakan sifat dzatiyah, sifat yang merujuk kepada keberadaannya Allah. Ada agama lain yang mengatakan Allah itu ada, tapi ayatnya Allah itu ada, tidak ada. Kata ada itu sendiri tidak ada dalam kitab sucinya. Tetapi ciri-ciri yang menunjuk kepada keberadaan ada. Misalnya maha melihat, maha mendengar, maha kuasa. Ya, itu ada. Alkitab justru mengungkapkan istilah yang tidak ada itu didalami, direfleksikan, diungkapkan dengan sangat-sangat jelas. Makanya Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, Ehyeh Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Apa maknanya aku ada yang aku ada? Aku adalah aku sendiri. Tetapi aku ada itu bukan hanya ada hari ini, tidak ada kemarin. Bukan hanya ada kemarin, tidak ada hari ini. Bukan hanya tidak ada hari ini, tapi tidak ada besok, tidak. Tetapi dia ada, sudah ada, dan akan seterusnya ada. Itulah yang disebut doa Adon Ha-Olam. Nah itu jadi kekristenan itu punya kesinambungan langsung dari Yudaisme. Doa Adon Ha-Olam. Adon Ha-Olam, Adon itu Tuhan, Olam itu yang kekal, Bapa atau Tuhan yang kekal. Ya, itu disebutkan Vihu Hayah, Vihu Hoveh, Vihu Yihye, Batif Arah. Doa inilah yang kemudian sebagai orang Yahudi oleh Rasul Yohanes disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Akulah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini menekankan apa? Menekankan keberadaan Allah yang kekal, yang dulunya ada, kini ada, dan seterusnya ada. Dia yang maha kuasa. Jadi Allah itu kemarin, hari ini, dan selama-lamanya tetap sama, tetap ada. Kalau dulu Tuhan bisa membuat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, sekarang pun itu ada, besok pun ada, karena itu menandai kemahaagungan, kemahaadaan Allah. Jadi adanya manusia dengan adanya Tuhan beda apa enggak? Ya beda. Kalau adanya saya, setelah 31 Maret 1964, sebentar lagi sebentar lagi, sekarang belum, masih kurang 2 tahun lagi. Sebelum itu saya tidak ada, setelah itu baru saya ada. Keberadaan saya diawali oleh waktu. Keberadaan Tuhan tidak diawali oleh waktu. Di dalam kekekalan Allah itulah Allah selalu berdiam kekal bersama-sama firman-Nya dan Roh-Nya. Makanya bersama-samanya Allah dengan firman-Nya dan Roh-Nya tidak sama dengan bersama-samanya Matius dan Markus. Karena Matius dan Markus itu diikat oleh ruang dan waktu. Kalau sekarang Markus ada di Solo, tidak bisa pada waktu yang sama dia ada di Los Angeles.
Kalau Matius sekarang ada di Jogja, tidak bisa pada waktu yang sama dia ada di Jakarta. Makanya karena manusia ada ruang, ada waktu yang mengikatnya, makanya ada kekosongan. Kalau Tuhan apa pernah kosong? 2-3 orang hadir, engkau akan ada bersama kami. Sekarang engkau lihat sendiri Tuhan, di Solo ini sudah berkumpul lebih daripada 100 orang. Sesuai dengan janji firman-Mu, engkau sudah siap hadir. Tapi kok belum hadir-hadir? Sampai sekarang kok belum ada tanda-tanda mujizat. Kami sudah berdoa lama sekali. Terus kita konfirmasi, Tuhan sudah sampai mana? Masa begitu? Itu bukan Tuhan namanya. Terus Tuhan menjawab, maaf anak-anakku, hari-hari terakhir ini saya sibuk sekali. Karena di Los Angeles KKR tidak pernah selesai. Jadi hari ini saya hadir di gereja A, hari berikutnya di gereja B. Maaf belum ada waktu ya. Masa Tuhan begitu? Kalau Tuhan begitu terikat oleh ruang dan waktu. Jadi ketika firman-Nya turun ke dunia, Allah tidak pernah kosong firman. Lah kok bisa? Lah kenapa tidak bisa wong Allah kok? Segala sesuatu yang bersifat non fisik itu tidak bisa diukur dari ukuran fisik. Satu contoh misalnya, pikiran saya satu dengan saya. Pikiran saya kemudian direkam lewat kaset video itu. Videonya di live streaming kepada ribuan orang yang menonton. Misalnya, lalu orang menonton layarnya HP atau layarnya televisi. Saya sedang ibadah di Gereja Pengharapan Allah bersama Pak Bambang Nursena. Gitu? Mana Pak Bambang? Sebentar lagi habis pujian. Ini Pak Bambang sedang berdoa misalnya. Yang mana yang pakai baju batik itu? Benar apa salah? Itu betul. Tetapi bukan hakikat saya. Hakikat saya tidak di layar TV itu. Itu adalah penampakan atau kehadiran saya lewat teknologi. Bahkan ketika saya berceramah seperti ini, seluruh Indonesia bahkan dari ujung-ujung dunia bisa mendengar. Waktu London jam berapa, waktu LA jam berapa, waktu Jakarta, waktu Bangkok jam berapa. Banyak jemaat Indonesia yang menyaksikan saya sedang berkhotbah di gereja di Solo ini. Itu Pak Bambang yang itu, baru kenal saya ya, baru tahu. Tapi kan bukan hakikat saya ada di sini. Jadi apa saya kosong karena kehabisan pikiran? Karena ditonton oleh 1 juta orang pada waktu yang sama. Ini kan pikirannya Pak Bambang. Yang satu dengan pikiran saya itu bukan kasetnya atau bukan videonya atau bukan layar HP atau bukan layar televisi. Yang satu dengan saya pikiran saya. Tetapi penjelmaan pikiran saya lewat dunia medsos itu tidak langsung kehadiran saya secara hakiki. Hakikinya saya adalah saya. Firman menjadi manusia. Apa surga kekosongan firman? Ada loh orang yang tidak paham-paham itu kadang-kadang ya, saya itu ya kadang-kadang tidak sabar juga. Tapi setiap saya diingatkan nggak sabar, ingat kamu kalah sama setan. Setan itu sifat utamanya hanya sabar. Pinter enggak setan itu? Kadang-kadang setan itu enggak bisa menyesuaikan dengan teknologi kita. Karena enggak pernah belajar IT setan itu. Ya toh? Tapi setan itu sifat utamanya apa? Telaten. Jangankan kok kita ya. Kristus sendiri ketika dia gagal mencobai Kristus, bukan Tuhan atau kealahan yang dicobai, kemanusiaan yang dicobai itu. Dia menunggu waktu yang baik. Tidak putus asa dia menunggu waktu baik. Jadi kalau saya putus asa, saya kalah dengan setan. Sepinter apapun manusia kalau dia tidak telaten kalah dengan setan. Setan enggak terlalu pinter tapi telaten, menangan. Makanya jangan mau kalah dengan setan. Termasuk setan itu pinter begal manusia. Begal tahu enggak artinya? Begal itu nyekat di pinggir jalan kayak buto cakil itu loh. Yang dibegal setan itu bukan hanya orang yang mabuk, narkoba,
orang yang main perempuan di tempat-tempat yang tidak benar. Bukan hanya itu. Setan sekarang ini punya mainan baru, ganggu orang-orang beragama. Nah ini setan sekarang. Jurus terbaru, ganggu orang-orang beragama. Karena apa? Karena agama semua dimedsoskan. Sudah perang-perang di medsos lain, di kesenangan saya. Yang perang-perang, yang konflik-konflik, yang menghujat-hujat, yang merendahkan orang lain itu kan makanannya setan itu. Makanya hati-hati kalau bermedsos. Hindari dirimu dari mengutuk orang lain.